Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Rosyid dengan NPM 231705144 dari kelas C. Jadi di sini saya akan membahas studi kasus tentang eh, pemahaman seluler otomata. Jadi otomata seluler itu adalah sistem yang terdiri dari sejumlah sel yang saling berinteraksi yang dapat digunakan untuk memodelkan fenomena kompleks di dunia nyata. Untuk definisinya, sistem pengenalan otomata seluler itu sistem yang terdiri dari kumpulan sel, dengan setiap sel memiliki keadaan tertentu. Keadaan sel itu dipengaruhi oleh keadaan sel tetangganya. Kemudian, untuk konsep utamanya, keadaan sel berubah berdasarkan aturan transisi yang ditentukan, yang dapat berupa matematika, algoritma, atau aturan logika. Kemudian untuk struktur dasar otomata seluler, jadi ada kisi. Jadi otomata seluler beroperasi pada kisi yang dapat berupa satu, dua, atau tiga dimensi. Kemudian ada sel. Jadi setiap sel dalam kisi memiliki keadaan tertentu seperti hidup atau mati atau nilai numerik. Kemudian yang ketiga ada aturan transisi. Jadi aturan transisi menentukan bagaimana keadaan sel berubah berdasarkan keadaan tetangganya. Selanjutnya, aturan transisi dalam otomata seluler. Jadi, aturan yang pertama ada aturan lokal. Aturan ini diterapkan secara lokal berdasarkan keadaan sel tetangga. Kemudian yang kedua ada deterministik atau stokastik. Jadi aturan transisi ini dapat bersifat deterministik atau output tetap atau stokastik atau probabilitas output. Yang ketiga ada sinkron atau asinkron. Jadi sinkron atau asinkron ini adalah pembaruan keadaan sel dapat dilakukan secara sinkron atau bersamaan atau asinkron yaitu bergantian. Kemudian untuk konsep ruang, waktu, dan interaksi. Jadi dalam konsep ruangnya, otomata seluler beroperasi pada kisi yang mempresentasikan ruang fisik atau konseptual. Kemudian untuk konsep waktu, eh, otomata seluler sering melakukan pembaruan keadaan sel terjadi secara bergantian, yang mempresentasikan aliran waktu dalam sistem. Dalam konsep interaksi, keadaan sel dapat dipengaruhi oleh sel tetangga. Ini menunjukkan interaksi antar komponen sistem. Kemudian ada contoh-contoh pengaplikasian otomata seluler. Jadi yang pertama untuk simulasi transportasi. Jadi eh, ini bisa digunakan untuk memodelkan aliran kendaraan, pejalan kaki, atau transportasi lainnya. Kemudian yang kedua bisa digunakan untuk pemodelan ekologi. Ini nih bisa digunakan untuk memodelkan fenomena seperti penyebaran api, pertumbuhan populasi, atau migrasi. Yang ketiga untuk pemodelan perilaku sosial. Jadi yang dimaksud ini adalah memodelkan perilaku sosial dan kolektif seperti kawanan hewan atau perilaku keramaian. Selanjutnya untuk pemodelan proses alami dengan otomat seluler. Jadi yang pertama untuk pertumbuhan kristal. Ini digunakan untuk memodelkan bagaimana kristal tumbuh dan membentuk struktur yang kompleks. Yang kedua, untuk ekologi, ini digunakan untuk memodelkan ekosistem seperti penyebaran penyakit atau interaksi predator dan mangsanya. Kemudian yang ketiga untuk evolusi. Jadi untuk evolusi ini dia digunakan untuk memodelkan proses evolusi dalam seleksi alam dan adaptasinya.
Selanjutnya untuk algoritma dan komputasi dalam otomata seluler. Yang pertama untuk aturan transisi diimplementasikan sebagai algoritma yang menentukan perilaku sel-sel. Yang kedua untuk kisi, di kisi seluler disimpan dan diakses sebagai struktur data. Yang ketiga ada simulasi, jadi simulasi otomata seluler melibatkan penerapan aturan transisi secara berulang. Kemudian hasil simulasi visualisasi sharing di visual untuk memahami perilaku sistem. Oke, kesimpulannya adalah pemodelan. Jadi konsep prospek untuk prospek masa depan otomata seluler itu yang pertama pemodelan yang kuat. Jadi otomata seluler menawarkan pendekatan pemodelan yang kuat untuk memahami sistem yang sangat kompleks. Yang kedua untuk aplikasi berkembang. Aplikasi otomata seluler berkembang di bidang untuk mendorong inovasi. Yang ketiga, untuk penelitian berkelanjutan, di penelitian otomata seluler berlanjut dengan fokus pada efisiensi dan pengembangan aplikasi baru. Oke, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.